Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kalian di rumah pasti sedang dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 6. Nah, siapa yang kelas 6? Ayo kita mulai belajar. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan bahwa saat ini pandemi virus corona belum berakhir. Oleh karenanya, anak-anak harus tetap stay at home, tidak boleh bermain di luar, sering-sering cuci tangan memakai sabun, jangan lupa memakai masker, dan tetap social distancing ketika kalian harus keluar rumah. Nah, karena saat ini adalah jam belajar, mari kita mulai belajar hari ini dengan suasana yang ceria. Materi kita hari ini adalah mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, memahami operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Dan yang ketiga adalah melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Nah, betul sekali. Bilangan bulat adalah suatu sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang bukan pecahan. Artinya, di dalam bilangan bulat itu tidak lagi memiliki pecahan. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai bilangan bulat, akan kita bantu dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak pastinya sudah bisa ya menggambar garis bilangan. Garis bilangan adalah sebuah garis yang terdiri dari beberapa titik. Di dalam titik-titik itu ada bilangan 0 yang terletak di tengah. Bilangan bulat positif terletak pada garis bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri dari bilangan 0 itu sendiri. Nah, coba dipahami dulu. Oke, mudah ya. Ternyata bilangan bulat kita bagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Diingat-ingat lagi, letaknya bilangan bulat positif ada di sebelah kanan, sedangkan yang negatif ada di sebelah kiri. Nah, setelah kita melihat garis bilangan tadi, maka kita punya beberapa kesimpulan. Coba, apa saja anak-anak? Betul sekali. Kita ulangi lagi bahwa bilangan bulat positif selalu di sebelah kanan bilangan 0, yang negatif di sebelah kiri. Nah, yang ketiga, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Diingat-ingat, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Contoh, angka 6 lebih besar dari angka 3. Sedangkan negatif 3 akan lebih kecil dari angka 2. Walaupun kalau kalian lihat angka 3 sepertinya lebih besar ya. Tetapi karena dia punya tanda negatif, maka letaknya di sebelah kiri. Mari kita buktikan lagi dengan melihat garis bilangan yang tadi sudah kita buat. Betulkah angka 6 terletak di sebelah kanan dari angka 3? Betul ya? Kalian sudah bisa membuktikan ya? Nah, sekarang yang kedua.
Betulkah negatif 3 itu terletak di sebelah kiri dari angka 2? Betul sekali. Nah, penggunaan garis bilangan ini adalah untuk menguatkan pemahaman kita di mana letak dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sehingga kalian akan lebih mudah untuk membaginya, tidak salah posisi lagi. Baik, kita sudah kenal sekarang dan tahu letaknya. Sekarang bagaimana kita melakukan operasi penjumlahannya? Kita lanjutkan ya. Itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9.
Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, belajar matematika mengenai bilangan bulat ternyata mudah ya. Tetapi Ibu masih punya satu metode lagi yang akan lebih memudahkan kalian dalam belajar bilangan bulat positif dan negatif, yaitu metode kunci dan gembok. Nah, apa ya metode kunci dan gembok itu? Sebelumnya, kalian siapkan dulu 2 buah kertas buffalo. Nah, kertas seperti ini. Bebas ya warnanya. Kali ini Ibu menggunakan 2 buah warna yang berbeda. Yang satu adalah warna merah dan yang satu adalah warna kuning. Warna merah kita buat kesepakatan dulu di sini sebagai gemboknya atau nanti berperan sebagai bilangan bulat negatif. Sedangkan yang warna kuning sebagai kuncinya atau bilangan bulat positif. Kita akan membuat pola dengan menggunakan 2 buah kertas ini. Polanya adalah sebagai berikut. Nah, kita buat 2 buah bangun. Yang satu adalah bangun segitiga. Yang satunya adalah sisa dari potongan bangun segitiga tersebut. Jika kita satukan, nanti kedua bangun itu akan membentuk sebuah persegi. Seperti ini. Nah, sudah tampak ya? Kita potong dulu seperti pada gambar yang adik-adik bisa lihat. Nah, ini namanya metode gembok dan kunci. Kedua buah bangun ini atau gembok dan kunci akan kita gunakan untuk menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Yuk, kita lakukan bersama. Nah, anak-anak, mari kita praktekkan mengerjakan soal penjumlahan menggunakan gembok dan kuncinya. Diingat-ingat ya, yang warna merah adalah gemboknya, sedangkan yang warna kuning adalah kuncinya. Kita coba satu soal. 2 ditambah negatif 4. 2 berarti positif, artinya kita menggunakan 2 buah segitiga berwarna kuning. Kita tempelkan di sini. Mudah ya? Kita lanjutkan. Gemboknya ada 4, artinya ada negatif 4. Kita tempel 4 buah gembok di sini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kunci ini akan kita gunakan untuk membuka gemboknya. Maka kita tempelkan seperti ini. Nah, sekarang terlihat ya, ada berapa buah gembok yang belum mendapatkan kuncinya? Betul sekali, ada 2 buah gembok yang tidak memiliki kunci. Artinya ada 2 buah bilangan negatif. Berarti hasil dari 2 ditambah negatif 4 sama dengan berapa? Iya, betul sekali, ada 2 buah gembok. Artinya hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kalian bisa memilih menggunakan bantuan garis bilangan atau metode gembok dan kunci ini. Silahkan berlatih di rumah, buatlah alat peraga sebanyak-banyaknya. Bisa menggunakan warna lain ya, sambil belajar, sambil bermain. Baiklah, coba sekarang kita berlatih ya. Ibu akan berikan beberapa soal sebagai latihannya. Setelah melihat penjelasan dari praktek gembok dan kunci yang kita lakukan, mari sekarang kita berlatih untuk menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Yang pertama, 2 ditambah 4. Silahkan kalian di rumah praktek dengan menggunakan gembok dan kunci.
Yang kedua, 2 ditambah negatif 4. Yang ketiga, negatif 2 ditambah 4. Dan yang terakhir, negatif 2 ditambah negatif 4. Hanya menggunakan 2 angka, tetapi bisa kita variasi soal-soalnya. Nah, cukup ya? Sudah mengerjakan ya? Mari kita lihat hasilnya. Apakah hasil yang kalian kerjakan seperti ini? 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sedangkan negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Wah, ternyata kalian sudah bisa melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ternyata sangat mudah sekali untuk belajar matematika. Kuncinya, kalian harus menyukai dulu. Jangan takut dengan angka-angka walaupun angkanya besar ataupun ada tanda negatifnya. Ternyata tidak sulit anak-anak. Nah, cukup ya video yang Ibu kirimkan hari ini. Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Tentunya setelah melihat video ini kalian akan lebih bersemangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Matematika itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.